Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 25 September 2022, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-26. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat menarik, di mana Tuhan Yesus berkisah ada seorang kaya yang hidup dalam kelimpahan dan kemewahan harta benda miliknya. Dan di depan pintu rumah orang kaya itu ada seorang pengemis namanya Lazarus. Badannya penuh dengan borok, makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan hari ini, ada orang kaya dan juga ada orang miskin namanya Lazarus yang badannya penuh dengan borok dan menderita. Tuhan Yesus tidak sedang mempersalahkan orang yang hidup dalam kemewahan dan kelimpahan harta kekayaan. Tuhan Yesus mempersoalkan orang kaya itu karena ia mengabaikan, karena ia tidak peduli dan tidak mau berempati kepada sesamanya yang menderita, sekedar memberikan bantuan yang bisa meringankan penderitaannya. Dari kisah itu, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk bisa punya hati, untuk bisa berbela rasa dengan sesama, terutama bagi mereka yang tersingkir, berkekurangan, dan butuh pertolongan.
Saudari-saudaraku yang terberkati, kita menjadi ingat akan kisah dalam penghakiman terakhir di mana kita bisa baca dan renungkan dari Injil Matius bab 25 ayat 33 sampai 46. Mereka yang diperkenankan ambil bagian dalam kemuliaan kekal adalah mereka yang selama hidup pernah memberi perhatian, bantuan, dan ragam bentuk bela rasanya kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus menantang kita, saya dan Anda juga sebagai murid-murid Tuhan, untuk bisa berempati dan hati kita mudah tergerak untuk berbuat sesuatu saat melihat kemalangan sesama. Sebab itulah yang juga dilakukan oleh Tuhan. Dia datang ke dunia kita dan mengundang kita untuk masuk dalam hidupnya. Saudari-saudaraku yang terberkati, hidup dalam kemuliaan dan sukacita kerajaan Allah itu sudah bisa mulai kita cicipi sejak di dunia ini ketika kita punya waktu untuk berbagi dan berbela rasa kepada sesama dalam ragam macam bentuknya. Hidup di dunia ini bukan sekedar pemenuhan kepentingan diri sendiri dan memikirkan selalu mendapat banyak dan memiliki banyak, tetapi kita diajak untuk adakah waktu membuka mata, membuka hati bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ketika kita mau tergerak hati, ketika kita mau berbela rasa kepada sesama dalam ragam macam bentuknya, pada saat itulah kita di dunia ini sudah bisa mulai mencicipi sukacita kekal abadi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami setiap waktu. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesegaran. Melalui sabda-Mu hari ini kami diajak untuk punya hati yang peka akan kebutuhan sesama. Semoga kami tidak sekedar memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan juga punya hati bagi sesama, sekecil apapun bantuan dan bentuknya. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.